Bagi Yesus Tuhanku. Selamat pagi Kakak Estina, terima kasih untuk gift-giftnya. Shalom Kakak Orlan, terima kasih juga Kakak Ceris, Kakak Sinta, terima kasih. Semuanya yang baru bergabung, selamat pagi. Kakak Vivi, Shalom Kakak Ferdinand. Mari kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Rajaku. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mau mendeklar betapa besarnya kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Your mercy endures forever. Rahmat-Mu baru setiap pagi, kasih setia-Mu tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur kepadamu. Kami mau memuji Engkau sebab Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami mau mengucap syukur, kami mau memuji Engkau. Tolong kami Roh Kudus. Baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Ku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya.
Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau datang lawat setiap anak-anakmu pagi hari ini yang ada di live room ini. Jamah setiap anak-anakmu, kasih-Mu melimpah-limpah memenuhi hati dan pikiran Bapak Ibu yang ada di live room ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin, supaya kami jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih Kakak Pingping yang sudah share dengan begitu banyak orang. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Kau berbicara lewat hamba-Mu dan jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka bukan hanya saja mengerti, tetapi firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buahkan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan setiap Bapak Ibu yang ada di live room ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu, bisa bantu saya untuk tap layar. Boleh bantu share juga ya. Sebentar saya akan nyari lagu dulu yang enak sebentar ya. Bapak Ibu boleh sambil bantu tap layar, bantu share. Dengan demikian Bapak Ibu juga sudah
mengambil bagian di dalam pelayanan. Ya, kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin-kemarin ya, tentang bagaimana mengambil keputusan ya buat Bapak Ibu yang lagi bingung, lagi nggak tahu mau usaha apa, mungkin dapat ya lagi dikejar-kejar utang, nggak tahu harus bagaimana ya. Mungkin bisnismu lagi kolaps, engkau lagi mau kembali membangun bisnismu yang baru. Nah, kemarin-kemarin saya udah share topik tentang ini. Nah, hari ini adalah kelanjutan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru gabung, mungkin saya akan refresh sedikit supaya nggak ketinggalan ya. Bagi Bapak Ibu yang baru gabung, ya. Yang pertama, ketika engkau diperhadapkan kepada situasi di mana engkau terjepit, engkau harus ngambil keputusan, engkau lagi amburadul gitu ya, lagi nggak ngelihat jalan keluar. Nah, Bapak Ibu, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah bertobat dan tenang, kata firman Tuhan ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saya nggak akan bahas lebih banyak karena ini sudah dibahas kemarin-kemarin. Saya hanya membahas sepintas supaya Bapak Ibu yang gabung itu nggak ketinggalan. Yang kedua, jangan mengandalkan diri sendiri, karena firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Mereka tidak akan mendatang, maksudnya mereka tidak akan mengalami hari yang baik. Jangan mengandalkan diri sendiri, kita harus mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu ya, kita harus tanya sama Tuhan. Tuhan yang akan memberitahukan kepada engkau, Tuhan yang akan memimpin engkau bagaimana engkau harus mengambil keputusan, apa yang harus engkau lakukan. Jadi jangan gerasak gerusuk, jangan ambil keputusan sebelum Tuhan berbicara. Ya, yang keempat, Tuhan biasanya menolong kita lewat hal-hal yang sederhana yang ada dalam hidup kita. Sama halnya seperti bagaimana Tuhan memanggil Musa. Maka apa yang Tuhan katakan, apa yang ada di tanganmu Musa? Dan Musa berkata tongkat. Walaupun tongkat sederhana yang gak ada apa-apanya gitu, dapat ditemukan di mana-mana kan. Tongkat kan bukan hal yang langka kan, bukan barang yang langka, tetapi Tuhan bisa pakai tongkat yang sederhana itu untuk melakukan banyak mukjizat, membelah lautan ya dan lain sebagainya, mengalahkan bangsa Amalek dan lain sebagainya dengan hal yang kecil dan hal yang sederhana yang ada dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu juga sama, lihat apa yang ada di tanganmu. Yang kelima, kemarin kita bahas apa? Buat perencanaan, perhitungan ya, karena kita sebagai orang percaya ya bukan hanya ngandalin iman itu penting, tetapi Tuhan juga bisa berbicara kepada kita lewat apa? Lewat hikmat, lewat pikiran. Bahkan hikmat itu dan pengetahuan itu adalah salah satu bagian daripada Roh Kudus ya. Jadi kita jangan mengesampingkan hikmat kita, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu melihat kenapa orang dunia yang gak mengenal Tuhan Yesus bisa diberkati secara luar biasa. Kenapa? Karena mereka juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan hanya ngandalin iman toh, kecuali kalau Tuhan sudah jelas berbicara kepada Bapak Ibu mengenai suatu hal. Nah, iman itu harus di atas nalar ya. Tetapi kalau Tuhan tidak berbicara secara spesifik, secara jelas mengenai sesuatu hal, engkau harus pakai hikmatmu. Jangan dikesampingkan hikmatmu itu ya. Oke, saya nggak bahas banyak, saya hanya merangkum ya yang kemarin-kemarin saya bagikan supaya Bapak Ibu yang baru bergabung itu nggak ketinggalan. Nah,
Ya, pakai hikmat, pakai pengetahuan ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan nanti ke depannya ada bidang-bidang bisnis yang akan tereliminasi, yang tidak akan dipakai lagi. Kenapa? Karena kemajuan zaman. Nah, itulah hikmat, roh pengetahuan Bapak Ibu harus miliki. Ya, bagi Bapak Ibu yang lagi bingung nih mau usaha apa, ya, yang lagi terpuruk, lagi mau bayar hutang, gimana caranya? Ya, ya, Bapak Ibu kalau mau membangun bisnis lagi, Bapak Ibu harus jeli melihat kemajuan zaman dan teknologi. Ada bidang-bidang tertentu yang akan digantikan oleh AI. Tahu kan AI kan, Bapak Ibu? Ada yang pernah dengar AI? Ya, nanti ke depannya bidang-bidang tertentu akan tereliminasi. Bahkan sekarang pun juga kan, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau seperti bidang-bidang ya arts ya, art itu bahasa Indonesia apa sih? Seni ya, banyak digantikan oleh kemajuan zaman teknologi. Ya, saya tidak membahas lebih banyak karena ini sudah dibahas kemarin. Jadi ya, Kakak Estina terima kasih sudah menyematkan. Sekarang topik yang ke-8. Terima kasih Kakak Estina. Ya, saya bahas lagi yang kemarin yang ke-7 apa? Jangan cari duit duluan ya. Banyak kan orang-orang Kristen kebanyakan kerja mau cari duit, jangan. Saya bilang kemarin saya sudah bahas, jangan cari duit dulu. Kenapa orang-orang dunia bisa diberkati secara luar biasa ya? Mereka itu mengerti prinsip firman Tuhan yang berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi apa maksudnya? Jadi tanyakan dulu kepada diri kita apa yang bisa kita kontribusikan kepada orang lain. Misalnya engkau yang lagi kerja di perusahaan, jangan cuma nuntut. Bos saya mau gaji gede, jangan cuma nuntut. Lihat dulu kepada dirimu sendiri apa yang bisa engkau berikan kepada perusahaanmu supaya perusahaanmu bisa diberkati. Ya, dengan demikian kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, bisnis apapun engkau lakukan, engkau pasti akan diberkati. Ya, nggak perlu jadi maksudnya nggak perlu percaya Tuhan Yesus, tetapi siapapun yang melakukan firman Tuhan, mereka akan mendapatkan upah dari hasil melakukan firman Tuhan. Makanya kemarin saya kasih contoh ya, jadi saya nggak usah bahas lagi. Nah, sekarang kita lari ke topik nomor 8. Ya, yang banyak sekali kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita mengetahui tetapi kita tidak memahami betapa pentingnya value ini ya, nilai ini kita miliki dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita berbisnis dan berusaha, ini penting sekali karena tanpa ini ya engkau tidak mungkin bisa langgeng, tidak mungkin bisa panjang. Ya, nah, yang ke-8 itu apa? Yang ke-8 itu adalah integritas. Mungkin ya semua orang tahu integritas. Tetapi kenyataannya banyak sekali orang Kristen ya, seperti misalnya Matius, Yohanes dan lain sebagainya, bukan Matius, Yohanes para rasul ya, bukan. Matius, Yohanes yang ada di dalam penjara. Kenapa? Mungkin karena mereka ngakunya lahir baru, ngakunya percaya Tuhan Yesus, ngakunya anak Tuhan, ke gereja minta diberkati Tuhan, tetapi dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam pekerjaan tidak merefleksikan nilai value itu. Value apa? Integritas, kejujuran, keadilan. Makanya larinya kemana? Ke penjara. Karena apa? Menghalalkan segala sesuatu dalam berusaha, dalam berbisnis dan lain sebagainya ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan perusahaan-perusahaan yang stands out itu yang menonjol, yang bisa berkompetisi,
mereka selalu memberikan value. Value integritas itu seperti apa sih? Nah, misalnya ya kalau saya beli brand A gitu loh. Brand A ini mahal. Kenapa orang tetap mau beli brand A? Ini pelajaran bisnis ya, seharusnya diseminarkan. Dan orang-orang kalau seminar kan cuma motivasi doang ya. Dan itu pun orang bayar gitu loh. Ini bukan hanya seminar, ini bisnis, pengetahuan tentang bisnis. Kalau orang-orang diduitin, kalau saya enggak, karena ini saya rindu mengajar Bapak Ibu semua, maksudnya bukan mengajar, men-share kebenaran firman Tuhan ya. Kita berbisnis, kita berusaha menggunakan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan sehingga Bapak Ibu diberkati Tuhan. Percaya deh, siapapun engkau pasti engkau mengalami berkat Tuhan. Jadi bukan hanya doa-doa diberkati Tuhan. Karena banyak sekali yang datang kepada saya minta didoakan untuk diberkati Tuhan. Iya, nggak salah, Tuhan bisa berkati. Tetapi engkau juga harus belajar kebenaran firman Tuhan supaya engkau mengalami hidup yang berkemenangan ya. Bisnismu pasti diberkati Tuhan, nggak perlu doa-doa minta diberkati Tuhan pun pasti diberkati Tuhan kalau engkau menerapkan prinsip Alkitab ini dalam kehidupanmu. Nah, misalnya saya juga kan dari bisnis, jadi saya tahu sedikit banyak tahu lah. Nah, kalau misalnya saya mau beli brand A, kenapa saya beli brand A walaupun harganya mahal? Karena saya sudah tahu bahwa dia nggak akan ngebohong, kualitasnya bagus, betul? Betul apa betul? Nggak mungkin saya mau bayar lebih mahal untuk brand A kalau saya tahu bahwa kualitasnya jelek. Nggak mungkin itu. Nah, itu adalah integritas. Kalau kita berbisnis, berusaha, kita mau memberikan kualitas yang baik bagi orang lain. Karena prinsip firman Tuhan itu apa? Segala sesuatu yang engkau ingin orang lain perbuat untukmu, perbuatlah untuk mereka. Jadi jikalau kita ingin, ya walaupun berbisnis, jangan melulu otak kita itu duit gitu ya, cuan. Tahu nggak cuan itu? Untung melulu, jangan. Prinsip firman Tuhan itu berbalik. Kita melihat prinsip dunia itu ya untung dulu. Serakahnya keluar gitu ya. Tetapi prinsip firman Tuhan itu apa? Kita memberi dulu, kita memberi yang terbaik untuk orang lain. Demikian pula kalau kita, ya Bapak Ibu misalnya menciptakan satu produk, ya kayak saya dulu misalnya, atau Bapak Ibu ya dalam servis, dalam dunia jasa ya, engkau memberikan pelayanan terbaik dulu kepada orang lain. Ya harga, untung itu nyusul, pasti, nggak mungkin nggak ya. Misalnya Bapak Ibu yang berusaha makanan, misalnya restoran atau ya catering rumahan, kasih dulu yang terbaik untuk orang lain. Bagaimana ya engkau memberikan misalnya makanan yang paling enak untuk orang lain. Nggak usah Bapak Ibu doa-doa, ya memang perlu doa ya, tetapi otomatis jika engkau menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membela engkau. Karena Tuhan itu pasti akan membela firman-Nya. Jadi Tuhan pasti akan membela Bapak Ibu yang melakukan firman-Nya. Tetapi jikalau kita ya cuma datang kepada Tuhan, minta diberkati, Tuhan berkati bisnis saya, Tuhan berkati usaha saya, Tuhan berkati pekerjaan saya. Tetapi kelakuan kita ya cheating sana, cheating sini. Tahu kan cheating Bapak Ibu? Tipu sana, tipu sini. Sampai kapanpun Bapak Ibu nggak akan diberkati. Mohon maaf ya, saya sedikit keras. Tetapi ini kebenaran firman Tuhan yang seringkali orang Kristen nggak paham. Tetapi datang ke gereja minta diberkati. Ya, jadinya bukan diberkati, jadinya seperti Matius dan Yohanes yang ada di dalam penjara. Karena firman Tuhan itu keras loh. Firman Tuhan itu keras. Bukan saya yang keras, tapi firman Tuhan itu yang keras. Saya bacakan kepada Bapak Ibu ya. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh
kecurangannya. Ya, kalau kita curang sama orang lain, sebetulnya kita itu merugikan diri sendiri, bukan merugikan orang lain. Kita yang motong jalan kita sendiri, bukan hanya merugikan orang lain. Itu namanya kalau kata ya, oh ya, saya mau bagikan satu pewahyuan dari Roh Kudus. Satu hari saya sedang berdoa dan saya dengar sekali suara Roh Kudus ya. Roh Kudus itu banyak sekali mengajar saya, mungkin karena sesuai dengan panggilan saya kali ya, saya itu disuruh ngajar. Jadi terlebih dahulu Roh Kudus itu banyak mengajar saya, dan satu hari Roh Kudus saya dengar sekali dengan jelas, kuburan itu satu garis dengan keserakahan, perjinahan. Sebentar, Roh Kudus itu banyak mengajarkan saya, dan saya suka tulis karena saya suka lupa. Roh Kudus datang dengan pewahyuan tiba-tiba langsung bisa hilang begitu aja, bisa lupa begitu aja. Jadi begitu saya dengar suara dari Roh Kudus langsung cepat-cepat saya tulis. Ya, saya tulis ini. Kuburan itu satu garis dengan keserakahan, penyembahan berhala, dengan perjinahan dan lain-lain. Bapak Ibu paham kan maksudnya? Kuburan itu kematian. Itu satu garis, maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang serakah, orang-orang yang menyembah berhala, menyembah mamon, ya, orang-orang yang ya melakukan dosa. Sebetulnya ketika kita serakah, kita mencintai uang, itu sebetulnya kita sedang berzina secara rohani, Bapak Ibu. Ya, itu dikatakan apa? Satu garis dengan kuburan. Mungkin Bapak Ibu baru mendengarnya ya. Saya juga kaget waktu dalam doa diam ya, tiba-tiba saya mendengar Roh Kudus berbicara seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita lari, cepat-cepat lari dari dosa ya. Kalau kita kerja itu baik-baik, kalau kita berusaha itu baik-baik. Kita menjual satu produk, jangan produknya cacat, kita bilang produknya bagus, mau harga mahal. Masih ingat kesaksian saya waktu saya menjual satu itu ya, properti. Sebetulnya karpetnya itu bolong, karpetnya itu udah bolong. Saya punya pilihan untuk menutup karpet itu dengan karpet lain yang lebih bagus gitu, biar kelihatan bagus. Tetapi sempat kepikiran, tetapi saya bilang enggak, jangan. Kita jual apa adanya. Dan saya jual apa adanya, saya nggak tutup, sengaja saya nggak tutup itu yang bolong itu. Dan semua agen properti datang kepada saya, nggak mungkin kamu minta harga segini, harga pasaran cuma segini. Tapi saya bilang ya, nah makanya Bapak Ibu perlu doa ya. Waktu doa saya dikasih angkanya segitu gitu ya. Makanya kan Bapak Ibu pentingnya doa. Waktu doa saya dikasih angkanya segitu, jadi saya ngekekeh angkanya mau segitu. Yang di luar, maksudnya yang jauh di atas harga pasaran. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Harga yang di atas pasaran itu yang kejual. Luar biasa kan Tuhan kita itu. Tuhan yang membela firman-Nya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin diberkati Tuhan, ya engkau harus, bentar saya perbaiki ini. Ya, engkau harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena Tuhan pasti akan membela orang-orang yang melakukan firman-Nya. Ya. Saya membacakan firman Tuhan dari Mazmur 101 ayat 7 sampai 8. Mohon maaf ya, di sini saya tidak menghakimi Bapak Ibu. Saya juga ya sama lah dulu, sama. Cuman Tuhan Yesus yang mengajar saya, firman-Nya yang mengajar, Roh Kudus yang mengajar saya. Dan Bapak Ibu juga pernah kan mendengarkan kesaksian saya tentang bagaimana waktu bisnis saya kolaps, bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada saya kenapa gitu, asalnya ya, kenapa si iblis punya pijakan untuk menyerang bisnis saya, menyerang kehidupan saya, menyerang keuangan saya. Nah, saya bagikan kebenaran firman Tuhan ini supaya Bapak Ibu tidak mengalami hal-hal yang sama, supaya engkau tidak mengalami penderitaan, air mata. Mazmur 101 ayat 7 sampai 8 saya bacakan buat Bapak Ibu. Ya, Mazmur 101 ayat 7 sampai 8.
Dikatakan orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Ya, walaupun kau mengaku sebagai orang percaya, sudah lahir baru lah, tiap minggu ke gereja, selama engkau belum bertobat, ya, selama engkau masih melakukan tipu daya dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, apa kata firman Tuhan? Tidak akan diam dalam rumahku, orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Perhatikan ini firman Tuhan penting. Setiap pagi akan apa? Kubinasakan. Tuhan yang akan menjadi lawan kita. Siapa sih yang mau jadi lawannya Tuhan? Aduh, serem Bapak Ibu, jangan. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Entah Bapak Ibu sudah percaya, kek, setiap minggu ke gereja, kek, tiap hari doa, kek. Kalau engkau belum bertobat, Bapak Ibu, engkau sedang membuka pintu lebar-lebar bagi si iblis untuk masuk, mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita. Ya, Ibu Evi, saya juga terus ya, maksudnya saya juga nggak sempurna. Yang ngomong ini nggak sempurna, tetapi saya mau memberitakan kebenaran firman Tuhan ini supaya kita semua dibebaskan dari penderitaan, dari air mata. Karena seringkali kita berpikir bahwa sekarang itu zaman anugerah. Iya, memang betul zaman anugerah Tuhan. Makanya kalau kita bersalah, kita dosa, kita itu datang kepada Tuhan bertobat. Karena anugerahnya masih disediakan bagi kita. Pengampunannya masih disediakan bagi kita. Dan darahnya itu sudah membayar setiap harga dari kutuk dosa kita. Jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan, ya sudah, misalnya sudah pernah nggak jujur dalam berusaha dan dalam ya kita bekerja, datang kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, minta darahnya yang menyucikan, menguduskan kita dan menghancurkan setiap harga dari kutuk dosa, supaya si iblis itu nggak punya lagi pijakan untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Usir si iblis. Katakan kepada setan, iblis, engkau sudah tidak punya hak atas hidupku. Semua kutuk dosa saya sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Sekarang keluar dari kehidupanku. Doa seperti itu. Iya, betul Kakak Orlan. Penting bagi kita harus setiap hari berdoa, minta pengampunan kepada Tuhan. Betul, setuju 100%. Kadang kita berpikir bahwa sekarang zaman anugerah, ya. Ya memang zaman anugerah. Tetapi Bapak Ibu, ya, upah dosa tetap maut. Mau zaman perjanjian lama kek, zaman anugerah kek, upah dosa tetap maut. Yang ngomong itu Rasul Paulus yang banyak berkata, yang banyak mengajarkan tentang anugerah. Ya, Rasul Paulus yang mengatakan itu, Bapak Ibu. Kalau Rasul Paulus aja yang banyak mengajarkan kita tentang anugerah, yang mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, ya tetap masih jalan, Bapak Ibu. Kutukan itu masih jalan, ya. Makanya kita harus datang setiap hari kepada Tuhan. Bapak Ibu masih ingat bagaimana Ayub diberkati Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Kenapa Tuhan bela dia? Bukan Tuhan pilih kasih. Kalau Bapak Ibu kan mungkin ya, mohon maaf, bukan Bapak Ibu, tetapi ada ya banyak yang datang kepada saya, ya, yang masih menyalahkan Tuhan. Kenapa gitu? Kenapa? Ya sebetulnya bukan Tuhan pilih kasih. Tuhan itu membela firman-Nya. Jadi Tuhan membela semua orang yang melakukan firman-Nya. Bukan karena kenapa gitu Tuhan melindungi Ayub. Bukan karena kenapa Tuhan memberkati Ayub. Bukan, tetapi karena Ayub melakukan firman-Nya. Dan Tuhan melindungi
orang-orang yang melakukan firman-Nya itu otomatis Bapak Ibu nggak usah doa-doa minta Tuhan lindungi saya. Ya memang penting doa ya, nggak salah. Tetapi jikalau engkau dan saya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang otomatis menjadi perisai dalam kehidupan kita. Perisai dari apa? Perisai dari si setan iblis yang mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Ya, kalau engkau nggak jujur, kalau engkau cheating sana, cheating sini, tipu sana, tipu sini, ya itu engkau ngundang setan iblis untuk berkuasa dalam hidupmu. Ya, oke, saya nggak akan berbicara lebih banyak, kalau nggak habis ya. Tadi yang ke-8 itu poinnya integritas alias kejujuran ya. Oke. Ya, Bapak Ibu melihat banyak, saya yang melihat, mungkin Bapak Ibu nggak tahu ya. Kalau saya mungkin dalam dunia bisnis, jadi saya memperhatikan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kolaps karena mereka nggak bisa jaga mutu, kualitas, yaitu integritas sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Dan saya juga banyak melihat bagaimana perusahaan yang menghalalkan segala cara. Memang mereka diberkati Tuhan. Saya melihat sendiri dengan kepala mata saya karena saudara saya, jadi saya lihat sendiri ya. Saya melihat sendiri perjalanan bisnisnya. Tetapi saudara saya ini tegak lurus gitu. Dia kalau mau itu dia bisa melakukan seperti yang teman-temannya lakukan ya. Ya bedanya tipis sih. Tetapi wah berkatnya ajubile gitu bedanya. Yang lurus sama yang gak lurus. Saya melihat sendiri dengan kepala mata sendiri. Nah, tetapi saudara saya ini lurus. Dia gak mau ikut-ikutan dengan teman-temannya. Dan yang gak lurus itu diberkatinya luar biasa. Kan tahu sendiri kan. Ya, seperti itulah. Tapi saya perhatikan yang teman-temannya yang gak lurus, yang diberkati Tuhan secara luar biasa bertahun-tahun. Bertahun-tahun loh, puluhan tahun loh. Dan yang saudara saya ini yang lurus itu lurus terus. Dia walaupun gak diberkati secara luar biasa seperti teman-temannya, tetapi dia itu selalu, saya perhatikan, zamannya susah ekonomi, zamannya COVID, malah diberkati Tuhan luar biasa. Nah yang teman-temannya yang gak lurus ini bisnisnya ya, walau bisnisnya sama kan, cuman gak lurus. Maksudnya ya cheating sana cheating sini lah, maksudnya ya nggak boleh tetapi dibolehkan. Ya duitnya memang banyak, tetapi tiarap semua zaman COVID nih, tiarap semua gulung tikar. Tapi saudara saya ini, ya ampun, saya melihat ya orang ekonomi lagi down, selalu aja ada berkat Tuhan. Dan bahkan waktu COVID, dia diberkati berlimpah-limpah. Coba, ini contoh ya, saya kasih contoh yang real, supaya memperlihatkan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya sebetulnya saya mau masuk lagi ke satu topik tentang talenta, tetapi kayaknya nggak keburu, udah 4:39. Ya, tapi saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini pasti memberkati Bapak Ibu semua. Saya juga kasih contoh, ada salah satu karyawan di perusahaan yang saya kenal baik ya. Ya, karyawan ini ya sebutkanlah, saya nggak mau sebutkan terlalu detail ya. Tetapi karyawan ini diberkati banget karena apa? Karena dia ya setia, rajin ya. Jadi diberkati sekali. Gajinya, standar gajinya 2 kali lipat dari gaji pada umumnya. Ya saya ngomong aja ya. Kerjaannya supir, tetapi karena dia setia ya. Jadi apa? Gajinya 2 kali lipat. Sebelum pensiun pun udah dikasih rumah, udah dikasih tanah. Pokoknya apa lagi sih yang kurang ya? Nah, membuktikan firman Tuhan yang saya bilang tadi apa? Bukan firman Tuhan ya, perkataan dari Roh Kudus ya yang diwahyukan kepada saya. Kuburan itu satu garis dengan keserakahan,
dengan penyembahan berhala. Kuburan itu satu garis. Nah, apa yang terjadi? Karyawan ini nggak puas itu loh, serakah itu loh. Ya, maka apa yang terjadi? Ya, dia menghalalkan segala cara lah. Pokoknya singkatnya saya tidak ngomong tentang kesalahannya apa, tetapi ya karena nggak puas itu, karena serakah itu, jadi tidak jujur. Jadi apa yang terjadi? Ya dikeluarkan dari perusahaan ini, ya perusahaan yang saya tahu juga. Saya nggak mau terlalu vulgar ngasih tahu perusahaan apa dan lain sebagainya. Saya cuma kasih contoh kepada Bapak Ibu bahwa orang-orang yang melakukan firman Tuhan itu pasti akan dibela oleh firman-Nya. Dan upah dosa, benar Kakak Estina, adalah maut. Sebelum maut itu apa? Air mata dulu, penderitaan dulu. Nggak perlu tunggu sampai di kekekalan, sampai di surga atau neraka. Di dunia juga, ya kan? Di dunia dulu kita mengalami apa? Air mata, penderitaan, kesusahan, ya kemelaratan. Iya dong, tadinya punya pekerjaan baik dan lain sebagainya, akibat keserakahannya jadi dikeluarkan. Bagaimana nasib anak-anaknya? Kasihan sama anak-anaknya, kasihan sama istrinya. Tetapi ya sekali lagi, upah dosa adalah maut. Ya Tuhan akan membinasakan, tadi apa? Mazmur 101 ayat 7-8 yang tadi saya bacakan. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang yang melakukan kejahatan. Loh, di sini nggak berbicara bahwa semua orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, semua orang yang aku percaya Tuhan Yesus. Enggak. Di sini Tuhan hanya apa? Membedakan antara pelaku kejahatan dan pelaku kebenaran. Ya, karena sesungguhnya iman yang sesungguhnya adalah kalau kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita mau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Karena firman-Nya lah yang akan menuntun kita kepada kebenaran dan kehidupan. Kehidupan bukan hanya di kekekalan, kehidupan di dunia juga. Ya, Kakak Joy, haleluya, puji Tuhan. Ya, Bu Evi, amin. Ya, kalau kita ingin diberkati dengan sukacita, damai sejahtera, ya memang saya bisa berdoa dan ya atas perkenanan Tuhan, Roh Kudus bisa datang menjamah engkau, memberkati engkau dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Tetapi kalau Bapak Ibu mau langgeng, ya langgeng selalu mengalami sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, bahkan kemakmuran, kan, keberhasilan di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, ya engkau mau nggak mau harus menjadi pelaku firman Tuhan. Iya, kata Ibu Evi Lampus, betul kita harus melakukan semua kehendak Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Benar, di kitab Amsal kan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pilih sekarang, ambil keputusan untuk takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, sharing firman saya itu lebih banyak tentang menekankan apa? Hidup kudus, takut akan Tuhan. Karena apa kata kitab Mazmur? Orang yang takut akan Tuhan itu, yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, Bapak Ibu, saat ini apapun keberadaanmu, mari ambil keputusan untuk sungguh-sungguh hidup itu, ya percaya sama Tuhan, percaya yang dimanifestasikan dalam perbuatan, bukan hanya percaya di mulut atau percaya di pikiran, tetapi percaya yang dimanifestasikan dalam perbuatan. Iman itu gimana cara ngelihatnya? Ayo Bapak Ibu yang saya percaya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana orang bisa melihat bahwa kita percaya Tuhan Yesus? Ya, bahkan waktu kita, ya jadi mohon maaf, khotbahnya jadi kemana-mana ya.
Yes, tadinya sebetulnya ada satu topik lagi yang saya mau bagikan, cuman saya pikir saya bagikan besok. Tetapi ya makanya saya bicara tentang hal yang lain. Ya, bagaimana orang bisa melihat kita beriman? Ya, iman itu pasti harus dimanifestasikan dalam perbuatan kita. Nggak mungkin kita bilang kita beriman, kita percaya Tuhan Yesus. Tetapi kalau engkau diperhadapkan kepada pilihan, engkau mau ngaku jujur misalnya, bayar pajak atau enggak, apa yang engkau lakukan? Itu hal-hal kecil seperti itu, ya. Kita mau jujur, kita mau taat dalam hal-hal yang kecil seperti itu, ya. Ya, saya ngomong ini ya karena saya juga melakukan. Jadi saya bagikan kepada Bapak Ibu, jangan kasih kesempatan untuk si iblis mencuri keuanganmu karena engkau nggak jujur. Ya, saya ini bukan nakut-nakutin, tetapi saya memperkatakan apa yang tertulis oleh firman Tuhan. Ketika engkau nggak jujur, ketika engkau bohong sana, bohong sini, sebetulnya secara engkau nggak sadar, engkau sedang buka pintu lebar-lebar buat si pencuri, untuk membunuh, membinasakan, untuk mencuri berkatmu. Ya, saya percaya firman Tuhan ini pasti sudah memberkati Bapak Ibu semua. Ya, saya tutup renungan firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini. Ya, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu supaya roh yang takut akan Tuhan itu turun atas Bapak Ibu semua. Bahkan ketika kita takut akan Tuhan itu doa-doa kita menjadi doa-doa yang didengarkan oleh Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sudah suarakan lewat hamba-Mu ini. Saat ini hamba-Mu membawa setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Bapak Ibu yang mau didoakan, mari taruh tangan-Mu di dada. Engkau yang mau mengaku dosa-dosamu. Tuhan itu Tuhan yang berbelas kasihan. Anugerahnya masih disediakan bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh bertobat dari segala mungkin ketidakjujuran kita. Kalau kita mungkin sudah menghalalkan segala cara untuk mencari uang, mungkin kita sudah nipu sana, nipu sini, bohong sana, bohong sini. Mari Tuhan terlebih rindu untuk memulihkan keadaanmu. Tuhan terlebih rindu untuk memulihkan keuanganmu. Tuhan terlebih rindu untuk melihat anak-anaknya hidup diberkati. Nggak salah kok diberkati secara keuangan. Bagaimana mungkin engkau bisa menjadi saluran berkat kalau keuanganmu morat-marit? Ya, Tuhan rindu untuk memberkati engkau. Tapi saat ini, mari taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa bagi engkau. Bapa di surga, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, segala ketidakjujuran kami. Ampuni kami kalau kami sudah mungkin menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah. Ampuni kami. Darah-Mu Yesus yang mengampuni, yang menyucikan, yang menguduskan tubuh, jiwa, roh Bapak Ibu semua. Darah Yesus yang hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa atas hidupmu sekarang sudah hancur, sudah patah. Segala kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang, kutuk penyembahan berhala, kutuk masa depan atas hidupmu saat ini sudah hancur, sudah patah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh jahat yang mencuri kesehatanmu, yang mencuri berkatmu, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau setan iblis sudah tidak punya hak atas anak-anak Tuhan yang ada di live room ini dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua. Kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi hati Bapak Ibu semua yang ada di live room ini. Berkat Tuhan dicurahkan atas hidupmu,
atas lumbung-lumbungmu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, diberkati Tuhan. Karena darah Yesus sudah membayar setiap harga daripada berkatmu. Diberkati tokomu, diberkati usahamu, diberkati pabrikmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus buka jalan berkat bagi engkau untuk engkau bisa melunasi hutang-hutangmu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang bingung mencari bisnis apa, usaha apa, Roh Kudus kiranya berikan roh hikmat dan pewahyuan kepada anak-anakmu sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan talenta yang kau berikan bagi anak-anakmu. Kau yang sedang merindukan pekerjaan, darah Yesus buka jalan berkat bagi engkau. Terima kasih Bapa di surga untuk pekerjaan yang terbaik yang kau sudah siapkan bagi anak-anakmu yang ada di live room ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang mengalami pergumulan rumah tangga, tadi saya membaca ya. Darah Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh anak-anakmu yang sedang mengalami pergumulan rumah tangga. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk perceraian, hancur, patah atas hidupmu demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat aku usir keluar. Diberkatilah kau dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang saling mengampuni, yang saling mengasihi, yang menyatukan kembali keluarga, memulihkan kembali. Bapak Ibu kalau ingin melihat berkat Tuhan turun atas rumah tanggamu, turun atas pekerjaan dan usahamu, engkau harus hidup rukun ya. Sama pasanganmu harus hidup rukun. Karena firman Tuhan katakan berkat Tuhan mengalir pada engkau jikalau engkau hidup rukun. Ya, kitab Mazmur berkata. Ya. Saya juga berdoa kiranya roh yang takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan turun atas setiap Bapak Ibu yang ada di live room ini. Sehingga sungguh engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Saya percaya firman Tuhan ini sudah memberkati Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Ibu Farida, Ibu Wati, ya Kakak Joy, terima kasih Kakak Estina, Ibu Evi. Ya, saya mengundang Bapak Ibu yang sakit untuk bisa didoakan secara langsung kalau Bapak Ibu bersedia. Ya, nggak mustahil kalau kemarin-kemarin Tuhan banyak melakukan mukjizat, nggak mustahil hari ini juga Tuhan yang sama akan melakukan mukjizat bagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih Kakak Joy untuk gift-giftnya. Tuhan Yesus memberkati Kakak Joy dan family. Ya, Ica terima kasih. Vivi ya, terima kasih Kakak Vivi. Dapur Bang Ebeng semuanya. Saya sambil menunggu saya akan mengajak Bapak Ibu semua kita menaikkan pujian. Mari kita memuji Tuhan. Ada request? Coba ya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu memikutku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ibu Esther nggak ada ya hari ini. Wah, kemana ya Ibu Esther? Kangen sama Ibu Esther.
Terima kasih Kakak Johanis, Kakak Estina, terima kasih yang sudah setia, Kakak Rosmi Jati, Kakak Orlas. Jika kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Pun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasmu melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Kakak Estina, tadi ada katanya ya. Oke, lagi sibuk kali. Berkat-Mu atasku melimpah. Saya berdoa untuk Kakak Katarin ya. Diberkatilah interviewnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk pekerjaan yang terbaik yang Kau sudah siapkan untuk Kakak Katarin dalam nama Tuhan Yesus. Iya, Ibu Farida, ucapkan ya kata-kata iman, diberkati usahanya. Saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit untuk didoakan secara langsung. Jikalau Bapak Ibu bersedia, boleh tuliskan komentar dan klik tombol tamu sambil kita menaikkan pujian ini. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atas kami melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kami. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Ibu Rosmi Jati yang sakit, mau didoakankah Ibu Rosmi Jati? Kalau mau didoakan secara khusus harus klik tombol tamu, kalau enggak saya doakan langsung ya Ibu Rosmi Jati. Bapa di surga, mohon belas kasihanmu atas Ibu Rosmi Jati. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Rosmi Jati. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit atas Ibu Rosmi Jati. Sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Rosmi Jati, saat ini saya berdoa, kuasa Tuhan mengalir, menjamah Ibu Rosmi Jati. Vertigo hilang dalam nama Tuhan Yesus. Segala kekhawatiran, kecemasan, segala roh luka batin saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan demi nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Jadilah engkau bebas dari vertigo. Tekanan darahmu normal sekarang. Gula darahmu normal. Tubuhmu seimbang sekarang. Sakit di kakimu sekarang saya perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, sakit di kakimu sekarang pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kakimu sudah nggak sakit lagi, matamu sekarang jadilah bebas, free, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Mata Ibu Rosmi Jati sekarang nggak kabur lagi, sekarang melihat dengan jelas dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kakak Johanis, monggo silakan. Ibu Rosmi Jati, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Ibu Rosmi Jati, boleh tuliskan di komentar. Ya, kalau ada kepahitan, ada kebencian, dilepaskan dulu ya Ibu. Diampuni dulu orang-orang yang nyakitin Ibu, supaya jangan menghalangi kesembuhan Ibu Rosmi Jati. Tuhan Yesus mengasihi Ibu Rosmi Jati. Nah, terima kasih Kakak Brian. Terima kasih. Melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kakak Rosmi Jati, oh iya Ibu Rosmi Jati, mohon maaf ya kakak atau ibu-ibu ya. Gimana rasanya setelah didoakan? Bakalan, terima kasih kakak Joni ya. Sertaku sekalipun badai topan datang menerpa. Ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saya berdoa ya untuk tanahnya Ibu Yunita Borjun. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Yunita Borjun dan keluarga. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa atas Ibu Junita. Kutuk langit tembaga sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat juga atas tanahnya yang di Bandung. Darah Yesus yang menyucikan, menguduskan, menghancurkan setiap belenggu kutuk atas tanah ini. Sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus.
Setiap roh-roh jahat saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tanah ini adalah tanah miliknya anak Tuhan Yesus. Darah Yesus yang sudah menyucikan, menguduskan, dan memberkati tanah ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga sudah mengirimkan pembeli untuk tanahnya Ibu Junita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Ibu Junita, jangan lupa doa sendiri, doa deklarasi ya. Ucapan syukur, katakan terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus sudah mengirimkan pembeli untuk tanah kami yang di alamat mana gitu ya, sebutkan sendiri. Ya, untuk Kakak Dewi, ya saya melepaskan berkat untuk suaminya Kakak Dewi. Tapi Kakak Dewi jangan lupa kebenaran firman Tuhan yang saya sudah bagikan dari kemarin ya. Karena berkat Tuhan satu hal, tetapi kalau kita nggak berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana berkat itu ya bisa ngalir ya. Kita harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga berkat Tuhan itu sempurna dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam usaha kita. Oke, sama-sama Ibu Yunita, sama ya. Berkatmu atasku melimpah ya. Ibu Farida, sama-sama ya. Didoakan saat ini saya berbeban berat, banyak hutang yang belum terbayar, toko saat ini sepi sekali ya. Kakak T namanya siapa, saya doakan ya, saya berdoa untuk Kakak T ya. Oke Kakak Estina, terima kasih ya Kakak Estina. Kakak T, saya berdoa darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Kakak T. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk langit tembaga, kutuk dosa, kutuk hutang pihutang, kutuk penderitaan, kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah atas Kakak T demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pencuri berkat dalam hidupku aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat bagi engkau. Diberkatilah engkau dengan roh yang takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan lebih daripada apapun juga yang ada di dunia ini, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Diberkati engkau dengan perkenanan Tuhan, hikmat daripada Tuhan, sehingga engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Terima kasih Bapa di surga, hambamu melepaskan berkat untuk tokonya Kakak T dalam nama Tuhan Yesus. Dikirimkan pembeli dari timur, utara, selatan, dan barat untuk memberkati Kakak T dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, Kakak Orlan diberkati keluarganya, diberkati dengan roh yang takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Mercy sudah share live-nya. Ya, saya juga sebentar lagi mau pamit ya. Ibu Rosmi Jati, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Ya, kalau mau didoakan secara khusus harus klik tombol tamu. Ya, Kakak Mimin, apa kabar? Oke, kalau begitu ya, saya rasa semuanya sehat-sehat. Puji Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu kembali besok saksikan live streaming saya pukul 4 pagi. Saya percaya Bapak Ibu pasti akan terberkati oleh firman Tuhan yang Roh Kudus wahyukan ya. Sakit kepalaku sudah hilang, puji Tuhan ya Ibu Rosmiyati ya. Roh Kudus dahsyat. Terima kasih Roh Kudus untuk kesembuhanmu yang Engkau berikan kepada Ibu Rosmiyati. Terima kasih. Mari engkau jamah Ibu Rosmiyati dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sekarang tekanan darahmu normal. Sakit-sakit di kakimu hilang. Sakit-sakit di badanmu hilang. Gula darahmu normal. Tekanan darah normal. Sakit-sakit di sendi-sendimu hilang dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Ya, terima kasih Kakak Joni, Ibu Mercy, Kakak Magdalena, Ibu Yunita, semuanya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi. Shalom Pastor Rio, apa kabar? Sudah lama nggak ketemu ya. Pastor Rio itu jam berapa ya? Saya juga nggak tahu itunya, live-nya. Oke, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Saya mohon izin pamit dulu ya.